Tatapan cemoohan. Setelah bertemu Millie tanpa berpikir panjang lagi, Tiara langsung berlari menuju ruangan Albert. Dalam perjalanannya menuju ruangan Albert, Tiara melewati koridor kampus yang dipenuhi oleh mahasiswa yang sedang membicarakan foto tersebut. Tiara mencoba menundukkan kepalanya, berharap bisa melewati kerumunan itu tanpa dikenali oleh orang-orang itu. Namun nihil mereka tetap mengenali Tiara. Bisikan dan tatapan yang dilemparkan ke arahnya membuat Tiara menjadi semakin gugup. Lihatlah, bukankah itu Tiara? Gadis yang ada di foto itu. Betul. Aku yakin itu dia. Aku lihat dia sama persis dengan yang ada di foto ini. Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Tiara. Meski rasa malu dan gugup semakin menggelayut, Tiara berusaha untuk tetap tenang. Dengan langkah pasti, ia berjalan lurus menuju tujuannya, ruangan Albert. Rasa gugup dan cemas semakin menjadi jeti saat Tiara hampir sampai di depan pintu ruangan Albert. Namun, berbagai pertanyaan yang muncul di benaknya membuatnya semakin mantap untuk berbicara dengan Albert dan membahas masalah foto yang kini tengah panas diperbincangkan. Dengan napas yang terengah-engah, akhirnya kini Tiara berdiri di depan pintu ruangan Albert. Ceklek. Albert, kita perlu bicara, kata Tiara dengan suara yang gemetar. Ia langsung masuk begitu saja ke ruangan Albert. Ketika pintu tiba-tiba terbuka, Tiara menatap Albert dengan rasa gelisah dan juga ketakutan. Albert tampak terkejut dengan kehadiran Tiara yang langsung masuk ke dalam ruangannya dengan wajah yang tidak dapat dibaca. Apa yang terjadi? Kamu tampak pucat, tanyanya Albert khawatir. Albert, kamu pasti sudah tahu, kan? Tentang foto kita yang beredar di base kampus. Tiara langsung menunjuk ke inti permasalahannya. Namun bukannya menjawab, ekspresi Albert malah tampak terkejut. Foto apa maksud kamu? Aku tidak paham, katanya dengan raut wajah yang jujur. Coba kamu lihat ini. Tiara menunjukkan handphonenya. Seketika raut wajah Albert tampak memerah, rahangnya mengetat keras dengan sempurna. Bagaimana bisa ada orang yang berani mengambil foto itu? Albert merasa emosinya kini akan meledak sebentar lagi. Albert tidak mengkhawatirkan reputasinya. Namun Albert mengkhawatirkan kekasihnya yang jadi ikut terlibat dalam skandal ini. Tiara adalah gadis yang baik dan tidak seharusnya terlibat dalam masalah seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana foto itu bisa beredar. Sayang, aku minta maaf, ucap Albert dengan wajah yang serius. Albert merasa bersalah karena kebodohannya sudah menjadi bumerang bagi kekasihnya. Aku tidak tahu bagaimana foto itu bisa beredar. Tapi aku janji aku akan menyelesaikan ini secepatnya. Tiara merasa lega mendengar janji Albert. Setidaknya, dia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Kamu jangan khawatir ya, katanya dengan lembut sembari memeluk Tiara, mencium pucuk kepalanya dengan sayang. Terima kasih, aku percaya padamu. Tiara mempercayakan masalahnya pada Albert. Tak lama dering ponsel Tiara berbunyi. Ketika dilihat nama Amelia terpampang di handphonenya, tanpa menunggu berlama-lama Tiara pun langsung mengangkat panggilan itu. Halo Mel, ada apa tumben nelpon jam segini? Tanya Tiara kepada seseorang di seberang telepon. Foto kalian yang tersebar itu beneran lo sama Pak Albert? Tanya Amelia di seberang sana. Ya bener, itu gue sama Pak Albert. Tiara menggigit bibir bawahnya. Lo sama Pak Albert udah jadian? Sumpah ya, gue nggak nyangka banget ternyata Pak Albert sebucin itu sampai dia pindah kerja ke Jakarta demi lo. Terus aja lo ledekin gue. Tiara memutar bola matanya malas. Sorry, gue bercanda. Lo gak usah khawatir, nanti Mas Daniel bakalan bantuin. Gue udah bilang ke dia masalah lo sama Pak Albert dan dia udah nyuruh orang-orang IT perusahaan buat ngehapus berita itu dari media sosial. Lo beneran, Mel? Makasih banget ya, lo emang sahabat gue paling baik. Tiara merasa lega, akhirnya masalahnya yang lebih besar telah mendapatkan jalan keluarnya. Tinggal dalam masalahnya yang kini belum terselesaikan. Ya udah, nanti gue ke kampus ya sama Mas Daniel. Iya deh, yang sekarang udah panggil Mas. Tiara terkekeh geli mendengar Amelia memanggil Daniel dengan sebutan Mas. Sedangkan di sisi lain, Albert dia tampak fokus mengetikkan sesuatu di ponselnya. Ya wajar kali kan suami. Ya udah, gue tutup dulu ya teleponnya. Ya udah. Gue tunggu ya, gue kangen pengen elus baby twins. Iya. Akhirnya sambungan telepon pun terputus. Tiara menaruh kembali handphonenya ke dalam tas.
Kini tatapannya mengarah ke Albert yang baru saja selesai menghubungi seseorang. Sayang, aku akan pergi ke ruang dekan. Aku tinggal kamu sebentar ya. Ucapnya sembari memasukkan handphonenya ke dalam saku celana. Tiara tersenyum mengangguk patuh. Setelah berbicara dengan Tiara, Albert berjalan tergesa-gesa melalui koridor kampus. Seragam resminya tergeliat dalam panasnya siang itu. Berita tentang rumor miring tentang dirinya sebagai rektor telah menyebar seperti api dalam keringat. Dia tidak bisa memahami siapa yang berani merusak reputasinya dan motif apa yang ada di baliknya. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Saya harus bisa menemukan pelakunya secepatnya. Desis Albert kepada dirinya sendiri. Kepalanya dipenuhi dengan berbagai hal pertanyaan. Ia berjalan menuju ruangan dekan, berharap ia bisa mendapatkan bantuan dari sana. Sosok tegap dekan sudah menunggunya di balik meja besar. Berkas tumpukan dokumen bertumpuk di sana. Pak Dekan, kita harus mencari tahu siapa orang yang sudah membuat kekacauan ini. Ucap Albert, tanpa menghilangkan nada kekhawatirannya. Albert menghela nafasnya panjang. Dekan, seorang pria berwajah serius dengan rambut putih yang tipis, mengangguk setuju. Ya, betul Pak Albert. Kita harus mencari bukti dan menemukan siapa dalangnya. Balas Dekan dengan nada yang sama kuatnya. Saya berpikir kita perlu menelusuri rekaman CCTV kampus selama beberapa hari terakhir. Melalui rekaman itu, mungkin kita bisa menemukan petunjuk siapa yang sudah menyebarkan rumor itu. Wajah Dekan tampak terlihat serius dan setuju dengan usul Albert. Baiklah, Pak Albert. Itu rencana yang paling tepat. Saya akan menghubungi pihak staf bagian CCTV dan memberitahu mereka tentang ini. Setelah Dekan menghubungi bagian staf CCTV, akhirnya Albert dan Dekan kini berada di ruang bagian CCTV kampus. Timnya mulai menganalisis rekaman CCTV dari setiap sudut kampus. Mereka memeriksa setiap momen yang tampak mencurigakan, mencari tahu apakah ada sesuatu yang tidak beres. Namun, mereka belum menemukan apapun yang dapat dijadikan bukti konkret. Bagaimana hasilnya? Tanya Albert pada staf bagian CCTV, suaranya berat dan tegas. Apakah ada yang mencurigakan? Banyak, Pak Albert. Tapi tidak ada yang jelas merujuk pada rumor itu. Jawab staf tersebut dengan wajah lesu. Albert menghela nafas panjang, mencoba meredam rasa frustrasinya. Kita harus bekerja lebih keras. Ucap Albert tiba-tiba, memecahkan keheningan. Dia menatap setiap anggota timnya. Matanya menunjukkan determinasi yang kuat. Kita harus menemukan dalang dari rumor ini. Dan kita harus melakukannya secepat mungkin. Anggota timnya mengangguk. Wajah mereka menunjukkan kepercayaan dan keinginan yang sama kuatnya dengan Albert. Mereka pun mulai bekerja lagi. Perhatian mereka kembali terfokus pada monitor di depan mereka. Suasana terik di Universitas Bangsa berubah seketika. Getarannya menyerupai suara keras bom waktu. Kegaduhan itu berasal dari sebuah mobil mewah yang melaju kencang melalui pintu gerbang, mengambil alih perhatian semua orang. Kampus yang biasanya tenang, kini seperti dipenuhi desir angin kencang. Wih, mobilnya keren banget, kata Bayu sambil menunjuk ke arah mobil mewah itu. Bayu, Raka, dan Millie berdiri di pinggir jalan. Mata mereka terbelalak melihat mobil mewah milik Daniel. Bayu dengan ekspresi kaget, dan Millie dengan rasa penasaran yang meluap. Dan Raka terpaku. Mobil itu berhenti tepat di area parkir VIP. Daniel, pria tampan berwajah karismatik. Dia mengulurkan tangannya membantu seorang wanita turun dari mobilnya. Wanita dengan perut yang nampak besar menandakan kehamilan. Dengan lembut Daniel menggandeng tangan istrinya. Raut wajahnya tersenyum, menatap penuh cinta pada suaminya. Kemudian membelai perutnya yang semakin membesar. Tatapan Raka terfokus pada Amelia. Wajah cantik itu, senyum manis itu, dan juga perutnya. Amelia, mantan kekasihnya semasa SMA, yang pernah dinyatakan hilang dalam kecelakaan pesawat. Amelia, yang kini kembali dengan kehidupan barunya, dan ini kali pertamanya Raka melihat Amelia kembali. Kak, lo kenal mereka? Tanya Millie, melihat ekspresi Raka yang berubah. Raka hanya diam, tak mampu berkata-kata. Matanya masih menatap Amelia dan Daniel yang kini telah berjalan menjauh dari parkiran. Lai, bisik Raka pelan. Hampir tak terdengar. Nama itu keluar dari bibirnya dengan berat, membawa sejuta kenangan. Amelia,
Wanita yang pernah menjadi bagian hidupnya, kini hadir di depan matanya dengan peran baru. Ia menelan ludahnya susah payah, berusaha menstabilkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Bayu dan Milly saling pandang. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Tetapi mereka memilih diam, membiarkan Raka tenggelam dalam lamunan dan kenangan masa lalu yang tiba-tiba datang menerpanya. Masih berdiri di tempat yang sama, menatap Amelia yang kini berada beberapa meter di depannya. Senyumnya, senyum manis yang selalu dia ingat. Tetapi, senyum itu bukan lagi untuknya. Amelia tersenyum pada Daniel, suaminya, dan pada bayi yang sedang mereka tunggu. Raka merasa seperti terjatuh dari tebing tinggi, penuh kejutan dan kehilangan. Dia bahkan merasa cemburu melihat kebahagiaan Amelia bersama Daniel. Dia merasa perasaannya seperti teriris, ketika melihat Amelia yang kini sudah berkeluarga dan tampak bahagia tanpa dirinya. "Hey, you okay kan?" tanya Bayu, teman baiknya, mencoba memecah keheningan. Namun Raka tidak menjawab. Dia masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Amelia, yang sejak awal tidak menyadari bahwa Raka ada di sana, berbalik menolehkan kepalanya mencari seseorang. Mungkin yang Amelia cari adalah Tiara. Amelia terkejut ketika ia bertemu tatap dengan Raka. Amelia terdiam sejenak, kemudian memberikan senyum dan sapaan singkat. "Hai Kak," suara Amelia, suara yang selalu dia rindukan. Suara yang dia ingat dengan jelas meskipun sudah bertahun-tahun tidak mendengarnya. Raka merasakan hatinya bergetar. Dia merasakan segala kenangan mereka kembali mengalir dalam pikirannya. Layar Raka mengangguk dan mencoba tersenyum. Dengan suara seraknya ia mencoba menyembunyikan rasa cemburu dan kehilangan yang ia rasakan. Melihat istrinya menyapa seseorang, Daniel pun ikut menoleh dan betapa ia terkejutnya melihat seseorang yang sangat ia kenali. Bagaimana tidak Raka orang yang menjadi alasan kekesalannya karena rasa cemburunya. Daniel tidak menyapa, ia hanya mengangkat sudut bibirnya sedikit ke atas. Amelia kemudian berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Dia berjalan dengan pelan ditemani oleh Daniel yang selalu ada di sisinya. Raka hanya bisa menatap Amelia dan Daniel yang perlahan menjauh. "Kah?" panggil Bayu lagi, merasa khawatir dengan keadaan Raka. Raka menatap Amelia yang kini sudah tidak terlihat lagi. Dia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dia merasa kosong dan hampa, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Raka memejamkan matanya, mencoba mengendalikan emosinya yang kini berkecamuk. "Kawai, lo gak apa-apa kan?" tanya Bayu lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Gue aman kok," jawab Raka, berusaha tersenyum dan berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja. Raka masih berdiri di tempat yang sama. Pandangannya kosong menatap jauh ke arah yang sebelumnya dilalui Amelia dan Daniel. Suara-suara riang dan tawa teman-temannya terasa seperti suara-suara jauh yang nyaris tak terdengar. Bagi Raka, waktu seolah berhenti. Hanya ada kekosongan yang memenuhi pikiran dan hatinya. Bayu dan Milly, yang sejak tadi memperhatikan Raka, merasa cemas. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.